Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya dan Miss Sylvie. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang tes AK 57, yaitu provisi, liabilitas, dan aset kontingensi. Namun sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Boleh dari Gisel untuk perkenalkan dirinya. Kenalkan nama saya Gisela Natania Manuel dengan NIM 202450087. Perkenalkan, nama saya Radia Tiaranita Milala dengan NIM 2024 50190. Perkenalkan, nama saya Graciela Agnesia dengan NIM 2024 50193. Perkenalkan, nama saya Delvina Mabel Rosina Swaga dengan NIM 2024 50197. Perkenalkan, nama saya Koriza Junita Syatifa dengan NIM 2024 50201. Perkenalkan, nama saya Vina Fredelina dengan NIM 2024 50206. Baik, karena sudah memperkenalkan diri masing-masing, bisa lanjut ke materi yang pertama dari PSAK 57. Nah, jadi di sini ada pendahuluan, yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, untuk tujuan dari PSAK 57 ini, yaitu untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, dengan demikian, penggunanya itu dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi PSAK 57 tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, di mana untuk PSAK 57 ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori. Kecuali jika kontrak tersebut itu bersifat merugi dan hal-hal lain yang dicakup dalam pernyataan lainnya. Nah, terus selanjutnya dalam tes AK 57 ini juga tidak diterapkan untuk instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PES AK 71 tentang instrumen keuangan tersebut. Nah, lalu dalam tes AK 57 ini juga dijelaskan tentang kontrak eksekutori, di mana kontrak eksekutori ini adalah kontrak yang kedua belah pihak itu terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Nah, pernyataan ini tuh tidak diterapkan pada kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut tuh bersifat merugi. Nah, lalu jika PSAK lain itu mengatur jenis provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi tertentu, maka entitasnya itu menerapkan PSAK tersebut daripada PSAK 57 ini. Nah, contohnya itu terdapat berbagai jenis provisi yang telah diatur dalam misalkan dalam PSAK 46, di mana dia ini tentang pajak penghasilan. Lalu terdapat dalam PSAK 73. Nah, ini itu tentang sewa. Nah, tetapi dalam PSAK 57 ini diterapkan untuk setiap sewa yang merugi sebelum tanggal permulaan sewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 73. Nah, PSAK 57 ini juga diterapkan untuk sewa jangka pendek dan sewa aset pendasarnya itu bernilai rendah yang dicatat sesuai dengan PSAK 73 pada paragraf 6 dan yang telah merugi. Nah, selain itu, jenis provisi lain yang telah diatur dalam PSAK lain itu ada dalam PSAK 24, di mana ini tentang imbalan kerja. Nah, selain itu juga terdapat dalam PSAK 62. Nah, itu tentang kontrak asuransi. Nah, tetapi dalam PSAK 57 ini tuh diterapkan pada provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi asuradur atau insurer. Nah, selain yang timbul dari kewajiban dan hak kontraktual dari kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62 tersebut. Nah, terus juga ada imbalan kontingensi pihak pengakuisisi dalam bisnis kombinasi.
Nah, dalam PSAK 57 ini juga mendefinisikan provisi itu sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya itu belum pasti. Nah, istilah provisi ini tuh digunakan juga dalam pos seperti depresiasi, penurunan nilai aset, dan utang ragu-ragu. Nah, hal tersebut itu juga merupakan penyesuaian terhadap nilai tercatat atas aset dan tidak diatur dalam PSAK 57. Boleh next? Boleh sebelumnya dulu? Oke. Nah, selain itu, PSAK 57 ini juga mengatur perlakuan untuk pengeluaran sebagai aset atau beban. Nah, tapi hal tersebut itu tidak diatur dalam pernyataan ini. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan ini tuh tidak melarang ataupun mewajibkan kapitalisasi biaya ketika provisi itu dibentuk. Nah, selain itu, PSAK 57 ini juga diterapkan untuk provisi dalam rangka restrukturisasi atau yang termasuk dalam operasi yang dihentikan. Nah, jika suatu restrukturisasi itu memenuhi definisi operasi yang dihentikan, maka diperlukan pengungkapan tambahan seperti yang diatur dalam PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Nah, boleh next? Nah, setelah dari ruang lingkup, selanjutnya ada definisi-definisi dalam PSAK 57. Nah, yang pertama itu ada aset kontingensi, di mana ini adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya itu menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya itu berada dalam kendali entitas. Nah, selain itu juga ada kewajiban hukum. Nah, jadi kewajiban hukum dalam PSAK 57 ini adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, terus juga dalam peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Nah, selain itu juga ada kewajiban konstruktif, di mana ini adalah kewajiban yang muncul dari tindakan entitas yang dalam hal ini tuh entitas itu berdasarkan praktik buku masa lalu. Terus juga berdasarkan kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Nah, entitas ini tuh telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas itu akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan akibat dari hal tersebut itu, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas itu akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya ada kontrak merugi, di mana ini adalah kontrak dengan biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomik yang akan diterima dari kontrak tersebut. Boleh next? Nah, selanjutnya di sini ada liabilitas. Nah, liabilitas ini adalah kewajiban kini entitas, di mana ini tuh timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, selain itu juga ada liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi ini tuh terdapat dua pengertian, di mana yang pertama itu dia ini sebagai kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya itu menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya itu berada dalam kendali entitas. Atau arti lainnya itu kewajiban liabilitas kontingensi ini adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitasnya itu mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau jumlah kewajiban tersebut tuh tidak dapat diukur secara andal. Nah, terus selanjutnya ada peristiwa yang mengikat, di mana ini adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitasnya itu tidak memiliki alternatif lain kecuali dengan menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, terus juga ada provisi. Nah, provisi ini adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya tuh belum pasti. Terus juga ada
restrukturisasi, di mana ini adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material itu mengubah lingkup kegiatan usaha sebuah entitas atau cara mengelola usaha entitas tersebut. Nah, provisi ini tuh dapat boleh di next? Oke. Nah, provisi ini tuh dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang usaha atau akrual. Karena pada provisi itu tuh terdapat ketidakpastian, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di mana ya, terdapat ketidakpastian ini mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan. Nah, di mana itu tuh untuk menyelesaikan provisi tersebut. Nah, sebaliknya, kalau utang usaha ini adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal. Yang dimana ini tuh sudah disepakati dengan si pemasok. Nah, terus kalau akrual itu adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima ditagih atau secara formal tuh disepakati dengan pemasok. Nah, akrual ini tuh sering dilaporkan sebagai bagian dari utang usaha atau utang lain. Nah, sedangkan kalau provisi itu dilaporkannya itu secara terpisah. Nah, lalu ada hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Nah, secara umum seluruh provisi itu bersifat kontingensi karena karena provisi itu tidak pasti kan tadi. Nah, dalam waktu atau jumlah. Nah, akan tetapi istilah kontingensi itu digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya itu baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan. Nah, dan juga tidak sepenuhnya itu berada dalam kendali entitas. Nah, istilah liabilitas kontingensi ini juga digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Nah, di mana dari pernyataan dalam PSAK 57 ini tuh membedakan antara provisi yang diakui sebagai liabilitas dengan asumsi dapat dibuat estimasi secara andal, karena provisi tersebut tuh merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar itu probable mengakibatkan arus keluar manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Atau liabilitas kontingensi yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontingensi tersebut tuh merupakan salah satu dari bagian kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas ini tuh memiliki kewajiban yang menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik atau kewajiban yang kini tuh tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK 57 ini atau karena tidak besar kemungkinannya atau not probable. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Delvina. Selanjutnya ini mengenai pengakuan provisi. Nah, jadi pengakuan provisi ini ada 3. Yang pertama yaitu entitas memiliki kewajiban kini, baik itu secara hukum ataupun konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua itu adalah kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang terakhir itu adalah estimasi yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban. Nah, di sini juga ada contohnya, yaitu denda, biaya pemulihan pencemaran lingkungan, atau biaya purna operasi instalasi minyak atau nuklir yang timbul karena kerusakan yang sudah terjadi. Sebaliknya, biaya pemasangan alat penyaring asap untuk kepatuhan masa depan itu tidak termasuk provisi karena entitas itu masih bisa menghindarinya melalui perubahan cara operasi. Nah, jika ketiga kriteria ini tidak terpenuhi, maka tidak ada provisi yang diakui. Boleh di next. Selanjutnya mengenai kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Jadi untuk mengakui provisi, tidak cukup hanya ada kewajiban kini aja. Jadi harus ada kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban itu memerlukan arus keluar manfaat ekonomik. Jika kemungkinan besar tidak terpenuhi, maka kewajiban tersebut hanya diungkap sebagai liabilitas kontingensi, kecuali jika peluang arus keluarnya itu sangat kecil sehingga tidak
perlu diungkap. Dalam banyak kasus, kewajiban serupa seperti garansi produk, tingkat kemungkinan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kelompok kewajiban. Boleh di next. Selanjutnya ini mengenai estimasi andal atas kewajiban. Jadi, estimasi itu adalah bagian penting dari penyusunan laporan keuangan. Umumnya itu, entitas mampu menetapkan kisaran hasil yang memungkinkan, sehingga provisi dapat diukur secara andal. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui. Nah, liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Jadi, liabilitas kontingensi ini entitas itu tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Jadi, liabilitas kontingensi ini itu diungkapkan, kecuali jika kemungkinan arus keluar itu sangat kecil. Nah, pada kewajiban tanggung rentang atau disebut juga dengan joint liability, bagian yang diharapkan ditanggung pihak lain itu dianggap sebagai liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi ini juga harus terus diperbarui. Jadi jika kemudian menjadi kemungkinan besar akan ada arus keluar, maka kewajiban itu berubah menjadi provisi dan harus diakui. Boleh di next. Selanjutnya ini mengenai aset kontingensi. Jadi sama seperti liabilitas kontingensi, entitas ini tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi. Jadi aset kontingensi ini biasanya timbul dari peristiwa yang tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi. Contohnya itu klaim yang sedang diusahakan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Nah, aset kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan lagi aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi ini diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik akan diperoleh oleh suatu entitas. Boleh di next. Selanjutnya ini mengenai pengukuran provisi. Jadi pengukuran provisi itu ada 5. Yang pertama itu estimasi terbaik. Jadi jumlah yang diakui sebagai provisi itu adalah estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode laporan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa dan dapat dilengkapi dengan laporan ahli independen. Kemudian yang kedua itu resiko dan ketidakpastian. Jadi dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai resiko dan juga ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan juga keadaan. Nah, resiko ini menimbulkan hasil yang bervariasi dan dapat menaikkan liabilitas. Jadi, suatu entitas itu harus berhati-hati agar provisinya tidak terlalu kecil dan asetnya tidak terlalu besar. Namun, kehati-hatian ini juga tidak boleh menyebabkan provisi disajikan berlebihan atau duplikasi perhitungan resiko dihindari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radia. Baik, selanjutnya nomor yang ketiga itu ada nilai sekarang. Jadi jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai sekarang dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Karena nilai waktu dari uang, provisi yang melibatkan pengeluaran uang itu timbul seketika setelah periode pelaporan lebih merugi jika dibandingkan dengan provisi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah yang sama yang timbul kemudian. Oleh karena itu, jika dampaknya bersifat material, provisi itu didiskontokan. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto itu tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa depan. Yang keempat ada peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat memengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Dalam menentukan jumlah provisi, entitas itu perlu mempertimbangkan peristiwa masa depan yang diperkirakan akan terjadi. Sebagai contoh, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir
masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Jumlah biaya yang diakui itu mencerminkan pendapat ahli yang objektif dan mempunyai kualifikasi teknis yang mempertimbangkan bukti yang ada mengenai teknologi yang akan tersedia pada saat pembersihan. Dengan demikian, wajar jika sebagai contoh biaya pembersihan juga memperhitungkan perkiraan penghematan biaya yang terjadi sejalan dengan meningkatnya pengalaman dalam menerapkan teknologi yang ada. Dalam mengukur kewajiban yang ada, dipertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan diberlakukan khususnya jika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan itu pasti akan diberlakukan. Boleh di next. Yang kelima ada rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan pelepasan aset tersebut pada saat yang ditentukan oleh PSAK yang terkait dengan aset tersebut. Selanjutnya ada penggantian. Jadi entitas mengakui penggantian oleh pihak ketiga hanya jika penerimaannya sudah pasti saat kewajiban diselesaikan, dicatat sebagai aset terpisah, dan tidak melebihi nilai provisinya. Beban terkait dapat disajikan dengan secara neto setelah dikurangin penggantian, dan pihak lain seperti asuransi dapat menanggung sebagian atau seluruh pengeluaran. Namun, entitas tetap harus mengakui provisi penuh karena tetap bertanggung jawab jika pihak ketiga itu tidak membayar. Sementara, penggantian hanya diakui jika pasti diterima. Jika pihak ketiga itu gagal membayar dan entitas tidak wajib pengganti, maka tidak ada provisi yang diakui. Kewajiban tanggung renteng menjadi liabilitas kontingensi selama masih dapat diselesaikan oleh pihak lain. Boleh di next. Selanjutnya perubahan provisi. Provisi ditelaah setiap akhir periode dan disesuaikan dengan estimasi terbaru, serta dibatalkan jika arus keluar sumber daya tidak lagi kemungkinan besar terjadi. Jika provisi didiskonto, nilai tercatatnya meningkat seiring waktu dan kenaikan tersebut diakui sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya penggunaan provisi. Provisi hanya boleh digunakan untuk pengeluaran yang secara langsung terkait dengan tujuan pembentukannya, dan hanya pengeluaran yang benar-benar berhubungan dengan tujuan awal tersebut, yang dapat mengurangi provisi. Karena penggunaan untuk tujuan lain akan mengaburkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Boleh di next. Selanjutnya penerapan aturan, pengakuan, dan pengukuran. Pertama itu ada kerugian operasi masa depan. Jadi provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan karena tidak memenuhi definisi liabilitas maupun kriteria pengakuan provisi. Perkiraan kerugian operasi masa depan justru menjadi indikator bahwa aset terkait mungkin mengalami penurunan nilai, sehingga entitas harus melakukan uji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48. Selanjutnya ada kontrak merugi. Jika entitas terkait dalam kontrak merugi, kewajiban kini dari kontrak tersebut harus diukur dan diakui sebagai provisi. Tidak semua kontrak menimbulkan kewajiban, karena banyak yang dapat dibatalkan tanpa kompensasi, seperti pesanan rutin, sementara kontrak lain menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Kontrak merugi adalah kontrak yang menimbulkan biaya tidak terhindarkan yang melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Boleh next. Oke, selanjutnya masih di kontrak merugi, di 68A, itu biaya untuk memenuhi kontrak terdiri itu dari biaya berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak itu terdiri dari yang pertama itu biaya inkremental untuk memengaruhi kontrak tersebut, misalnya tenaga kerja langsung dan material. Dan yang kedua itu alokasi biaya lain yang berhubungan langsung dengan memenuhi kontrak antara lain, yaitu alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut.
Sebelum membentuk suatu provisi untuk kontrak yang merugi, entitas mengakui kerugian karena penurunan nilai aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut. Bisa dilihat dari PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Selanjutnya, restrukturisasi. Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi. Yang pertama itu penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Yang ketiga, perubahan dalam struktur manajemen. Sebagai contoh, menghilangkan satu lapis manajemen. Dan yang terakhir, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas. Boleh di next. Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan paragraf 14 terpenuhi. Nah, paragraf 72-83 itu mengatur penerapan kriteria pengakuan umum dalam restrukturisasi. Kewajiban konstruksi untuk melakukan restrukturisasi itu muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Yang pertama itu entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasi sekurang-kurangnya usaha atau bagian usaha yang terlibat, lokasi utama yang terpengaruh, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja, pengeluaran yang akan terjadi, dan waktu mengimplementasi rencana tersebut. Yang kedua, entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Boleh di next. Bukti entitas mulai mengimplementasi rencana restrukturisasi terlihat dari penghentian operasi, penjualan aset, atau pengumuman rencana. Pengumuman menjadi kewajiban konstruktif hanya jika rencana cukup rinci sehingga menimbulkan perkiraan valid bahwa restrukturisasi akan dilakukan. Suatu rencana itu dianggap kewajiban konstruktif jika implementasinya itu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam waktu yang tidak memungkinkan perubahan signifikan. Jika ada penundaan atau durasi yang lebih lama, rencana itu tidak dianggap kewajiban konstruktif. Selanjutnya itu ada keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah yang pertama itu mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, atau yang kedua mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengungkapan. Nah, untuk setiap jenis provisi itu entitas mengungkapkan beberapa poin. Yang pertama itu ada nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Maksudnya gimana? Jadi nanti di pencatatannya itu menunjukkan saldo provisi pas akhir sama awal tahun. Tujuannya ini biar si pengguna laporan tahu berapa sih perubahan total dari pendapatan perusahaan tersebut. Lalu yang B itu ada provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. Jadi misalkan ini contohnya penambahan provisi garansi karena penjualannya naik. Jadi ini contoh dari provisi tambahannya. Lalu yang C itu jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Nah, provisi yang benar-benar dipakai untuk menutup biaya pada periode tersebut. Jadi di sini kayak emang yang benar-benar kepake. Nah, misalnya itu contohnya kayak garansi yang benar-benar diklaim oleh pelanggan. Karena biasanya kan di pencatatan akuntansi kan kita ada
catat dulu dari perkiraannya berapa. Nah, ini kita harus catat lagi kembali yang benar-benar terjadi. Lalu yang D itu ada jumlah yang belum digunakan, yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Nah, provisi yang akhirnya tidak diperlukan itu harus dicatat, atau yang misalkan dibatalkan, contohnya itu ternyata risiko gugatan hukum itu tidak terjadi. Lalu yang E itu ada peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai sekarang yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Nah, informasi komparatif itu tidak disyaratkan, jadi tidak wajib untuk tahun sebelumnya. Selanjutnya itu, untuk setiap jenis provisi itu entitas juga mengungkapkan yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomik terjadi. Nah, jadi maksudnya ini kayak provisi ini tuh sebenarnya tentang apa, risikonya tuh apa aja sih, dan kira-kira kapan sih biaya akan keluar. Lalu yang kedua itu ada indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur di paragraf 48 di PSAK 57 ini, yaitu bunyinya, peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas pada masa depan. Lalu yang ketiga itu ada jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Jadi misalnya di sini tuh apakah perusahaan akan menerima reimburse dari pihak lain atau enggak. Contoh kondisinya di sini, misalnya asuransi yang akan mengganti sebagian biayanya. Lalu di bagian pengungkapan juga ada poin, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan jika praktis, itu A, estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36 sampai 52. Jadi jika bisa, maka berikan kisaran jumlah potensi kewajibannya. Lalu yang B itu indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya. Nah, ini dalamnya tuh bisa aja kayak apa saja sih faktor yang membuat atau timingnya yang tidak pasti. Lalu yang C itu kemungkinan penggantian oleh pihak yang ketiga. Jadi ini misalkan apakah ada reimburse dari pihak ketiga. Intinya tuh walaupun tidak diakui sebagai liabilitas karena masih kontingensi, tetap harus dijelaskan agar transparan. Nah, lalu jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku pada provisi sebagaimana diatur di paragraf 36 sampai 52. Jadi misalnya di sini jika kemungkinan besar atau probable manfaat ekonomi masuk itu harus diungkapkan uraian singkat dan estimasi dampak keuangan dan diukur dengan prinsip
yang mirip provisi. Nah, aset yang kontingensi itu tidak boleh diakui, hanya diungkapkan saja. Jika tidak praktis dihitung, perusahaan harus menyebutkan bahwa info tidak tersedia. Lalu, jika informasi yang diatur di paragraf 86 dan 89 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka faktor tersebut diungkapkan. Selanjutnya, pada kasus yang sangat jarang terjadi pengungkapan sebagaimana atau seluruh informasi yang diatur di paragraf 84 sampai 89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek provisi, liabilitas, kontingensi, atau aset kontingensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum mengenai perselisihan. Berikut ada fakta dan alasan bahwa tersebut tidak diungkapkan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada ketentuan transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkan pernyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagaimana penyesuaian saldo laba awal atau komponen ekuitas lainnya sebagaimana mestinya dan tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali informasi komparatif. Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan. Lalu, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Nah, ini tuh ketentuan barunya. Jadi, dampaknya itu penerapan di catatan sebagai penyesuaian saldo laba yang tadi udah sempat disinggung. Lalu, yang poin tidak wajib menyajikan kembali angka komparatif. Lalu selanjutnya itu ada bagian penarikan. Nah, pernyataan ini menggantikan PSAK 57 tahun 2000 mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Selanjutnya kita akan masuk ke pedoman implementasi PSAK 57. Nah, pedoman implementasi ini bukan bagian dari PSAK 57, melainkan ini hanya sebuah tambahan untuk melengkapi pada saat kita ingin mengimplementasikan PSAK 57 ini. Nah, selanjutnya ini ada tabel provisi dan liabilitas kontingensi. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lampau, timbul kemungkinan entitas akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dalam menyelesaikan kewajiban masa kini atau kemungkinan kewajiban yang kebenarannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke tabel provisi dan liabilitas kontingensi. Ini ada beberapa poin, ada kondisi, pengakuan provisi, dan pengungkapan. Nah, misalkan ini yang pertama kondisi, terdapat kewajiban kini yang kemungkinan besar akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya. Maka pengakuan provisinya itu diakui sebagai provisi paragraf ini melihat paragraf 14 maka diakui sebagai provisi. Pengungkapannya itu diungkapkan melihat poin di paragraf 84 dan paragraf 85. Lalu kondisi yang kedua, terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban kini yang kemungkinan kecil, tetapi tampaknya tidak akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya.
Nah, artinya pengakuannya itu tidak diakui berdasarkan paragraf 27, lalu pengungkapannya itu diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi melihat paragraf 86. Lalu misalnya terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban kini yang sangat kecil kemungkinannya entitas mengeluarkan sumber daya. Pengakuan provisinya tidak diakui melihat paragraf 27, lalu untuk pengungkapannya tidak perlu diungkapkan melihat paragraf 86. Selanjutnya ini ada tabel aset kontingensi. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lalu terdapat kemungkinan timbul aset yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Nah, ini adalah beberapa poin. Yang pertama itu kemungkinan arus manfaat ekonomi, lalu untuk pengakuan asetnya, lalu bagaimana pengungkapannya. Oke, yang pertama itu ada kemungkinan arus manfaat ekonomi bagi entitas pada dasarnya dapat dipastikan. Nah, untuk pengakuan asetnya bukan merupakan aset kontingensi melihat paragraf 33 untuk pengungkapannya dikosongkan saja. Lalu kemungkinan yang kedua itu kemungkinan besar akan terjadi arus masuk manfaat ekonomi tetapi tidak bisa dipastikan. Untuk pengakuan asetnya itu dia tidak diakui sebagai aset melihat poin paragraf 31 dan untuk pengungkapannya diungkapkan melihat paragraf 89. Lalu terjadi tidak terdapat kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi. Untuk pengakuan asetnya itu tidak diakui sebagai aset melihat paragraf 31, lalu untuk pengungkapannya tidak perlu diungkapkan melihat paragraf 89. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Oke, selanjutnya yang bahas sebenarnya gimana tadi itu menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi sebagian atau seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu provisi yang diharapkan diganti atau ditanggung jawab oleh pihak ketiga. Nah, di sini tuh ada 3 kolom, di mana di 3 kolom ini menjelaskan situasi yang berbeda-beda. Yang pertama, di kolom pertama, itu membahas di mana ketika situasinya si entitas ini tuh nggak punya hak untuk menerima si penggantian dari pihak ketiga. Sehingga apa yang harus dilakukan sama si entitas ini, yaitu pertama nggak ada liabilitas yang akan diganti, lalu tidak bisa mencatat aset yang mereka akui, dan yang terakhir mereka nggak perlu mengungkapkan karena emang nggak ada hal yang harus dilaporkan. Nah, contohnya tuh kayak misalnya ada biaya kerusakan yang memang harus ditanggung oleh perusahaannya dan tidak diganti oleh pihak manapun. Nah, di kolom kedua itu ada di situasi di mana perusahaan tuh tetap memiliki kewajiban untuk membayar, tapi ada kepastian kalau biaya tersebut akan digantikan oleh pihak ketiga. Nah, lalu apa yang harus dilakukan sama perusahaan? Yang pertama, provisinya diakui. Yang kedua, mereka bisa melakukan mencatat aset sebagai aset terpisah. Yang ketiga, mereka boleh mengungkapkan atau wajib dilakukan pengungkapan kayak gitu. Nah, contohnya itu adalah sebuah perusahaan ada melakukan biaya perbaikan misalnya 100 juta, lalu mereka yakin kalau 80 jutanya bakal diganti sama si asuransi kayak gitu. Nah, untuk kolom ketiga, ini situasinya di mana perusahaan tuh punya kewajiban untuk membayar provisi, tapi mereka tuh masih belum ada kepastian atau masih belum pasti menerima penggantian dari si pihak ketiga ini. Makanya apa yang harus dilakuin? Yang dilakuin itu provisinya tetap diakuin, tapi mereka nggak boleh mengakui aset sebagai penggantian, dan juga mereka harus tetap melakukan pengungkapan kayak gitu.
Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada bagan, di mana bagan ini tuh menjelaskan kalau kita harus mulai dari mana gitu ya, kalau kita mau lihat apakah kita harus mencatat atau tidak perlu mencatat atau tidak perlu mengungkapkan kayak gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah kewajiban kini sebagai akibat menjadi yang mengikat. Kalau misalnya dia tidak, maka kita perlu mempertanyakan lagi apakah ada kemungkinan kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, kalau enggak, maka dia nggak perlu berbuat apa-apa. Tapi kalau misalnya iya, dia ada pertanyaan lagi, yaitu apakah kemungkinan arus sumber dayanya keluarnya kecil? Kayak tadi udah dijelasin, kalau misalnya kecil, maka dia nggak perlu berbuat apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dikeluarkan besar, maka dia harus mengungkapkan kewajiban kontingensi. Nah, kalau seandainya iya, dari pertanyaan pertama sudah iya, maka akan ada lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar sumber daya atau enggak. Kalau misalnya tidak, dia lanjut lagi ke kemungkinan arus kas sumber daya keluar kecil yang tadi. Kalau misalnya iya, nggak perlu berbuat apa-apa. Kalau misalnya tidak, maka perlu mengungkapkan kewajiban kontingensi. Nah, tapi kalau dari pertanyaan kedua udah iya, maka kan lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana apakah ada estimasi yang andal gitu. Kalau misalnya dia nggak ada estimasinya, maka dia cuma perlu mengungkapkan kewajiban kontingensi aja. Tapi kalau misalnya dia ada estimasinya, dia perlu membuat kewajiban di estimasi atau provisi. Boleh di next. Nah, di sini kita membahas tentang contoh-contoh dari pengakuan ini. Yang pertama ada contoh dari garansi. Aku bakal bacain dulu contohnya. Pada saat penjualan, produsen tuh memberikan garansi produk kepada pembeli produknya berdasarkan kontrak penjualan. Produsen ini menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penjualannya menampakkan cacat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan diberikan, di mana pada intinya kewajiban ini tuh bisa timbul karena akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat. Peristiwa masa lalu yang mengikat itu adalah penjualan produk dengan jaminan ditambah mereka pernah ada karena ada pengalaman masa lalu tersebut dan kemungkinan besar pada ngeklaim jaminan tersebut. Makanya dia akhirnya menimbulkan kewajiban hukum kayak gitu. Nah, karena ada yang ngeklaim, maka akan terjadi keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dalam rangka penyelesaian kewajiban. Nah, ini bakal kita catat sesuai dengan paragraf nomor 24 tentang keluarnya sumber daya yang akan terjadi bagi jaminan secara keseluruhan. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh nomor 2, di mana ini ada entitas yang bergerak pada industri minyak yang melakukan pencemaran lingkungan, tapi entitas tersebut melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di negara tempat entitas tersebut beroperasi. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembersihan atau atas pencemaran lingkungan. Dan entitas telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember, dapat dipastikan bahwa rancangan undang-undang yang mewajibkan pembersihan pencemaran tanah akan diberlakukan segera setelah akhir tahun. Nah, kalau kita lihat di sini tuh peristiwa yang mengikatnya adalah pencemaran tanah yang pernah dilakukan sama si perusahaan ini dari masa lalu gitu. Nah, dan dipastikan di masa yang sekarang itu akan muncul peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka melakukan pembersihan atas pencemaran lingkungan. Jadi walaupun sudah terjadi di masa lalu, tetap aja itu tetap aja itu peristiwa yang mengikat untuk kewajiban yang sekarang ini. Nah, sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi keluar sumber daya, sehingga entitas harus mengakui provisi sebesar estimasi terbaik dari biaya pembersihan. Nah, biaya pembersihan ini dibahas di paragraf 14 dan 22. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada gimana kalau tanah yang
gimana kalau tanah yang tercemar itu dan kewajiban konstruktif. Di sini entitas yang bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, masih sama nih kayak yang tadi, tapi emang di negara itu nggak memiliki peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan lingkungan. Tapi si entitas ini tuh punya kebijakan kalau dia akan melakukan pemeliharaan lingkungan yang dipublikasikan secara luas, sehingga menyatakan bahwa entitas itu tuh akan bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh pencemaran yang dilakukannya gitu. Nah, entitas ini memiliki reputasi menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. Jadi karena dia melakukan pemeliharaan lingkungan itu dipublikasikan ke orang-orang, jadi orang-orang ini tuh, publik ini tuh pada melihat kayak, oh ini perusahaan bagus gitu dalam kayak nggak menimbulkan pencemaran gitu. Makanya walaupun dia nggak muncul kewajiban hukum, tapi dia malah menimbulkan kewajiban konstruktif kayak gitu. Jadi peristiwa yang meningkat adalah pencemaran tanah yang menimbulkan kewajiban konstruktif ini. Nah, karena si perilaku entitas ini tuh menciptakan bahwa di kalangan pihak-pihak berkepentingan bahwa si entitas ini tuh akan membersihkan pencemaran lingkungan. Boleh di next. Nah, ini ada contoh ketiga, di mana entitas mengoperasikan ladang minyak lepas pantai yang persetujuan lisensinya mengatur bahwa entitas harus membongkar konstruksi anjungan pengeboran minyak atau oil ring pada akhir tahun. Masa produksi memulihkan dasar laut, 90% dari biaya dikeluarkan itu adalah untuk membongkar anjungan pengeboran minyak dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat pembangunan anjungan tersebut. Sedangkan 10% lainnya untuk penambangan minyak. Pada akhir periode pelaporan, anjungan sudah dibangun, tapi belum ada minyak yang ditambang. Berdasarkan lisensi, konstruktif atau pembangunan anjungan menimbulkan kewajiban hukum untuk membongkar anjungan tersebut dan memulihkan dasar laut. Nah, dengan demikian, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang mengikat. Nah, tapi pada tanggal pelaporannya, dia tuh nggak ada kewajiban yang harus kita bayarkan untuk memperbaiki kerusakan yang akan timbul karena penambangan minyak ini tersebut. Dan kenapa nggak kita lakuin pelaporannya? Karena hal itu tuh masih belum selesai gitu, belum terjadi. Nah, entitas tersebut mengakui provisi sebesar estimasi terbaik atas 90% dari biaya yang dikeluarkan untuk membongkar anjungan pengeboran minyak dan memperbaiki kerusakan yang timbul karena pembangunan. Jadi biaya dibagi jadi dua, yaitu untuk yang membongkar anjungan, dan yang satu lagi itu untuk si tambangnya sendiri, yaitu sebesar 10%. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada contoh yang keempat, kebijakan pengembalian dana. Di mana di sini ada sebuah toko retail mempunyai kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen, tapi si perusahaan ini sama kayak tadi contoh yang sebelumnya, itu dia walaupun kita nggak ada kewajiban hukum, tapi si retail ini ngasih kebijakan pengembalian dana. Makanya peristiwa yang meningkat adalah peristiwa dari si penjualan produk itu sendiri yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena si tindakan entitas ini tuh menciptakan perkiraan yang valid bagi pembeli. Kayak dia jadi pembeli tuh udah yakin kayak kalau dia beli di situ dia bakal dapat pengembalian dana kalau dia nggak puas kayak gitu. Sehingga entitas itu harus mengakui provisi sebesar estimasi terbaik dari biaya pengembalian. Nah, ini tuh dicatat di paragraf 10 tentang definisi kewajiban konstruktif dan paragraf 14, 17, dan 24. Boleh next. Nah, selanjutnya ada contoh yang kelima, itu tentang penutupan divisi. Di mana pada tanggal 12 Desember, Dewan Direksi ini udah memutuskan untuk menutup suatu divisi. Tapi sebelum akhir periode pelaporan, yaitu tanggal 31 Desember, putusan tersebut tuh tidak dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan nggak ada langkah-langkah lain yang dimiliki dalam rangka mengimplementasikan putusan tersebut. Nah, jadi karena dia sampai akhir periode nggak ada tindakan nyata, maka peristiwa ini tuh nggak mengikat. Maka peristiwa ini tidak ada peristiwa yang mengikat ya. Dan tidak ada kewajiban yang timbul sehingga dia nggak perlu catat provisinya. Boleh next.
Nah, di sini tuh mirip, problemnya masih mirip, contohnya masih mirip, bedanya adalah kalau dia tuh udah kirimin surat ke pelanggan yang isinya mengingatkan pelanggan agar mencari sumber pasokan yang lain serta dikirimkannya pemberitahuan kepada pegawai divisi. Nah, karena dia udah kayak, mengkomunikasikan kepada, pelanggan dan juga pegawai divisi, maka dia itu bisa menimbulkan kewajiban konstruktif sejak tanggal diajukannya pengumuman tersebut gitu. Jadi dia bisa mencatat provisinya. Boleh next. Nah, contoh yang keenam itu tentang ketentuan hukum untuk memasang penyaringan asap. Jadi di sini ada peraturan perundang-undangan yang baru di mana entitas itu diwajibkan untuk memasang penyaring asap pada pabrik. Nah, penyaringan tersebut tuh harus sudah terpasang pada tanggal 30 Juni 2000 sekian. Namun entitas itu belum melakukan pemasangan penyaringan asap. Nah, pada akhir periode tanggal 31 Desember, dia tuh tidak ada kewajiban yang timbul karena tidak ada peristiwa yang mengikat baik yang timbul karena biaya pemasangan penyaringan asap maupun denda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga provisi atas biaya pemasangan penyaring asap tidak diakui. Itu ada di penjelasan di paragraf nomor 14 dan 17 sampai 19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gisel. Oke, jadi ini masih sama contoh ke-6, tapi ini pada tanggal laporan 31 Desember tahun sekian. Jadi kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Belum ada kewajiban atas biaya pemasangan penyaringan asap karena belum ada peristiwa masa lalu yang mengikat, yaitu pemasangan penyaringan. Akan tetapi, ada kewajiban lainnya yang mungkin sudah timbul, yaitu kewajiban untuk membayar denda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akibat peristiwa masa lalu yang mengikat, yaitu operasi pabrik yang tidak patuh pada peraturan. Jadi, di slide itu ngejelasin bahwa perusahaan tuh belum boleh mengakui provisi untuk pemasangan penyaringan asap karena belum ada peristiwa masa lalu yang mengikat. Tetapi kalau sudah ada pelanggaran sebelumnya, kewajiban dendanya boleh diakui. Mungkin boleh next. Nah, kita langsung aja ke slide ke-7. Di sini contoh ke-7 di sini tentang pelatihan ulang karyawan karena perubahan peraturan pajak penghasilan. Pada contoh ini ada perubahan peraturan pajak yang mewajibkan perusahaan memberikan pelatihan ulang kepada karyawan. Tetapi pelatihannya belum dilakukan sampai akhir periode pelaporan. Nah, menurut PSAK 57 ini, perusahaan tidak boleh mengakui provisi. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada kewajiban kini, dan yang kedua, tidak ada peristiwa mengikat karena pelatihannya belum terjadi. Dan yang ketiga, biaya ini muncul hanya merupakan kebutuhan operasional di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah provisi tidak diakui. Next. Nah, untuk contoh ke-8, kontrak merugi dan contoh ke-9, jaminan tunggal ini tidak dibahas atau dikosongkan. Jadi slide-nya hanya penanda doang. Nah, lanjut kita ke contoh ke-10, yaitu perkara pengadilan. Jadi contoh berikutnya ini adalah kasus gugatan hukum karena produk entitas menyebabkan keracunan makanan. Entitas awalnya tidak yakin dia tidak bersalah. Nah, situasi ini tuh pada 31 Desember tahun 20, ini tuh artinya kayak tahun sekarang. Jadi di tanggal ini tidak ada kewajiban kini dan tidak ada indikasi arus kas keluar yang besar. Jadi provisinya itu tidak diakui. Nah, pada tahun depannya itu berarti 31 Desember tahun depannya ada informasi baru yang menunjukkan bahwa kewajiban memang ada dan kemungkinan besar perusahaan harus mengeluarkan sumber daya. Dan karena sudah memenuhi dua kriteria yang ada di PSAK 57 ini, maka provisinya diakui. Next. Lalu contoh yang sebelah sini, pada contoh 11A ini, tungku industri memiliki lapisan yang wajib diganti setiap 5 tahun sekali. Dan pada akhir periode, lapisan ini baru dipakai 3 tahun. Dalam kondisi ini, perusahaan itu tidak boleh mengakui provisi. Kenapa? Karena kewajiban kirinya tidak ada dan peristiwa mengikatnya juga tidak ada.
Biaya penggantian ini merupakan bagian dari penggunaan aset. Jadi, perlakuannya adalah melalui penyusutan dan dialokasikan selama 5 tahun. Jadi, kesimpulannya adalah provisinya tidak diakui. Next. Ini contoh 11B, di mana peraturan mengharuskan perusahaan melakukan perbaikan besar pesawat setiap 3 tahun. Walaupun ada ketentuan hukum, tapi pada akhir periode belum ada peristiwa yang membuat perusahaan wajib mengeluarkan biaya sekarang. Karena kewajibannya belum muncul pada periode pelaporan dan perusahaan jadi perusahaan tidak mengakui provisi karena sama seperti contoh sebelumnya, biaya pembaruan diperlakukan sebagai penyusutan aset, yaitu dengan mempertimbangkan biaya perbaikan selama masa penggunaan. Nah, ini contoh yang pertama, contoh pengungkapan yang pertama yaitu garansi produk. Situasinya adalah di mana produsen memberikan garansi atas produk selama 2 tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, diperkirakan akan ada klaim sebesar 60 juta. Dan tidak didiskontokan karena dampak nilai waktu uang tidak material. Pengungkapan yang dilakukan, entitas mengakui provisi sebesar 60 juta. Jumlah tersebut merupakan estimasi klaim garansi untuk produk yang dijual dalam 3 tahun buku terakhir. Sebagian besar pengeluaran diperkirakan terjadi dalam tahun buku mendatang dan seluruhnya akan selesai dalam 2 tahun sejak akhir periode pelaporan. Jadi intinya, provisinya diakui karena besar kemungkinan terjadi klaim garansi di masa depan dan jumlahnya bisa diestimasi secara andal. Boleh next? Nah, ini contoh yang kedua adalah biaya purna operasi. Jadi perusahaan pembangkit tenaga nuklir ini, dia mengakui adanya provisi sebesar 300 juta. Dan biaya purna operasi diperkirakan terjadi dalam 60-70 tahun. Dan juga didiskontokan dengan tingkat diskonto real 2%. Nah, pengungkapannya dilakukan entitas mengakui provisi biaya purna operasi sebesar 300 juta yang diperkirakan terjadi antara tahun 2062 sampai 2072. Terdapat kemungkinan masa purna operasi tertunda hingga tahun 2102 sampai 2112. Jika diukur dengan asumsi waktu tersebut, provisi akan menjadi 136 juta. Estimasi menggunakan teknologi saat ini dan harga kini. Nah, intinya karena jangka waktunya itu sangat panjang dan asumsi tentang teknologi dan tingkat diskontonya itu sangat mempengaruhi nilai provisi. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 8 mengenai PSAK 57. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.